A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada renungan kita yang lalu, Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita semua untuk tidak menyombongkan diri, tidak menganggap diri kita yang ter dan seterusnya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita untuk selalu betul-betul mawas diri, tidak menganggap diri kita lebih baik, lebih mulia dari orang lain, hingga akan menghambat kemajuan kita. Kita menyibukkan diri kita dengan kekurangan orang lain, tapi kita lupa untuk mengingat dan memperhatikan kekurangan-kekurangan kita semua. Dan dosa ini merupakan dosa yang menjerumuskan iblis ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia berkata di hadapan Allah, "Ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Saya lebih baik daripadanya, kau ciptakan saya dari api, sedangkan kau ciptakan dirinya dari tanah. Bahkan dengan sombong dia berkata di hadapan Allah, "Asjudu liman khalaqta tina." Masa saya patut sujud di hadapan makhluk yang kau ciptakan dari tanah? Dosa yang dilakukan iblis ini merupakan dosa yang menjerumuskan dirinya dalam murka dan kutukan Allah dan menutup pintu ampunan Allah. Sedangkan Adam kakek kita alaihi salatu wassalam, dia melakukan kesalahan, melakukan dosa, tapi kemudian dia menyesal dan tak menyombongkan diri, dan dia mengucapkan doa yang membuka pintu rahmat Allah yang menunjukkan kerendahan dan ketawadhuannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, sungguh kami telah menganiaya diri kami dengan dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Apabila Engkau tidak mengampuni dosa kami, niscaya kami akan tergolong dari orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, betapa besar dosa seseorang hamba. Asal dia menyesal, kembali kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampuni kesalahannya. Tapi yang mengerikan, menakutkan, orang yang sombong tidak menyadari diri. Dia sakit, merasa dirinya paling baik. Dia sesat, tapi merasa dirinya paling lurus. Oleh karena itu Allah ingatkan dalam suratul Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Maukah kalian kami tunjukkan orang yang paling rugi amal usahanya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu mereka yang tersesat amal usaha mereka dalam kehidupan dunia, tapi mereka beranggapan orang yang paling baik amal mereka. Oleh karena itu orang yang beriman tidak mungkin dia akan menyombongkan diri, tidak mungkin dia akan merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Seandainya dia mendengarkan pujian atas kebaikan yang dilakukan, dia akan mengatakan, "Allahumma innaka a'lamu bi khairam minni." Ya Allah, Engkau lebih tahu tentang aku dibandingkan diriku sendiri. Wa ana a'lamu bi nafsi khairam minhum. Aku lebih tahu tentang diriku lebih baik dibandingkan mereka. Faghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairam mimma yadhunnun. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku yang Kau tutupi yang mereka tidak ketahui, dan jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Oleh karena itu Nabi, sahabat Nabi, mereka orang yang berada di puncak, tapi hati mereka bergetar penuh rasa takut. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka berjuang, mereka berinfak, mereka bekerja, tapi hati mereka penuh rasa khawatir dan takut bahwa kelak mereka akan kembali kepada Allah mempertanggungjawabkan amal mereka,
dan belum final sebelum hisab, selesai menghisab amal mereka. Oleh karena itu al-ghina wal faqr ba'dal ardi 'ala Allah, kaya miskin bukan sekarang. Setelah orang dibeberkan amalnya di hadapan Allah, begitu Allah katakan kamu lulus, menerima kitabnya dengan tangan kanannya, baru dia orang yang kaya, yang selamat dan mulia. Di dunia sekarang, orang yang hafal Quran, orang yang berkedudukan tinggi, orang yang memiliki kemuliaan nasab, bahkan orang yang punya andil dalam perjuangan, bisa saja pada akhir hidupnya karena kesombongan tergelincir dari kemuliaan Allah dan jalannya. Tapi berapa banyak orang yang tersesat, orang yang berbuat keburukan, tahu-tahu di akhir umurnya Allah berikan hidayah karena ketawaduan dan kerendahan diri. Jadi jangan kita menutup rahmat Allah dari orang lain, dan jangan kita menjamin rahmat Allah untuk diri kita. Semua di tangan Allah. Nah, pada ayat-ayat terakhir dari suratul Jumu'ah, sebagaimana yang telah kita terangkan kemarin, bahwa sahabat-sahabat Nabi biasanya mereka sholat di suku-suku mereka. Ada musola-musola mereka. Di sekeliling Madinah banyak musola. Pada saat ini apalagi semenjak dirubuhkan bangunan yang begitu banyak, kita jumpai musola-musola terlihat oleh pandangan mata kita. Tapi begitu datang hari Jumu'ah, mereka kumpul semua bersama-sama untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Nabi. Dilanjutkan oleh para sahabat Nabi setelah wafat, memberikan peringatan kepada mereka untuk selalu berjalan di atas jalan ketakwaan. Mengingatkan mereka semua dengan pesan-pesan Allah dalam surat Al-Jumu'ah maupun dalam suratul Munafiqun yang selalu dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam salat Jumat. Jadi yang dibacakan Nabi kebiasaannya pada salat Jumat, rakaat pertama surat Al-Jumu'ah, rakaat yang kedua surat Al-Munafiqun. Kita telah mendengarkan ayat-ayat Allah dalam suratul Jumu'ah yang mengajak orang merenungkan ayat-ayatnya, mengingat nikmat Allah, mengajak kita berkumpul bersama Rasul dan kafilahnya melalui Al-Quran dan mengikuti petunjuknya, dan memperingatkan kita agar kita tidak tergolong dari keledai-keledai yang berletih lelah memikul tumpukan-tumpukan buku tapi tidak mengambil manfaat daripadanya. Kemudian mengingatkan kita untuk tidak membanggakan diri. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala lanjutkan dengan seruan langsung yang dikumandangkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru, diajak untuk berkumpul mendirikan salat Jumu'ah, fas'au ila dzikrillah, berusahalah kalian bersungguh-sungguh untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik di rumah sebelum kalian berangkat atau kalian bergegas-gegas datang ke masjid untuk membaca ayat Allah, berzikir, bertaubat, beristighfar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadharul bai', dan tinggalkan semua kesibukan perdagangan kalian. Lalu waktu yang kalian pergunakan sebelum salat Jumat, berzikir, beristighfar, membaca ayat-ayat Allah, Allah akan gantikan dan tidak sia-sia. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu akan lebih baik bagi kalian bila kalian tahu. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan janji yang amat indah bagi kita. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Bila usai salat dikerjakan, menyebarlah kalian di atas muka bumi dan berharap, berusaha dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabtaghu min fadlillah, kemudian usaha kalian hendaknya selalu diiringi dengan zikir dan ingatan kepadanya. Wadhkurullaha katsira, banyak-banyaklah kalian berzikir kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian tergolong dari orang-orang yang beruntung, baik dengan perdagangan dunianya maupun perdagangan akhiratnya. Oleh karena itu orang-orang terdahulu dari kalangan orang-orang yang saleh, mereka sebelum Jumat mereka menyibukkan diri mereka berzikir kepada Allah. Begitu usai salat Jumat, mereka berkeliling mencari nafkah dan berusaha berdagang di jalan Allah. Dengan berzikir kepadanya, Allah berikan bagi mereka kemurahan rezeki yang tak terhingga. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan
kejadian yang terjadi pada masa sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka belum memahami, mendalami hikmah di balik salat Jumat tersebut. Di mana ketika Nabi sedang menyampaikan khutbahnya, tahu-tahu terdengar musik yang mengiringi kafilah yang datang dari Syam membawa barang-barang dagangan. Sahabat ketika mendengarkan suara tersebut, dan pada saat itu salat Jumat, ketika hadirin sekalian pertama kali dilakukan, mereka melakukan salat dulu, baru setelah itu khutbah. Jadi begitu mereka selesai salat, Nabi sedang menyampaikan khutbahnya, tahu-tahu mereka berhamburan untuk menyambut kafilah yang datang dari negeri Syam meninggalkan Nabi dengan beberapa gelintir sahabatnya yang mendengarkan ceramah beliau. Maka Allah ingatkan pada ayat berikut ini, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Dan apabila mereka menjumpai perdagangan atau permainan, langsung mereka berhamburan untuk menyambut perdagangan tersebut dan permainannya, dan mereka meninggalkan engkau dalam keadaan berdiri. Wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakan yang di sisi Allah, yang Allah janjikan lebih baik dari permainan, dari senda gurau yang sia-sia maupun dari perdagangan. Dan Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Pada ayat ini mengingatkan kita semua, apabila datang waktu sholat, apabila datang seruan dan panggilan Allah, tinggalkan kesibukan kita menyambut dan memenuhi panggilan Allah. Selesai kita melakukan sholat kewajiban kita, baru kita melaksanakan tugas-tugas yang lain. Nah, sholat Jumat ini hadirin sekalian merupakan sholat yang amat penting, mengumpulkan umat, menyatukan mereka, dan khusus dalam khutbah Jumat, khatib sebagaimana yang disunnahkan oleh Nabi kita mengajak umat untuk kembali ke dalam ketakwaan. Bukan hanya sebatas dalam ibadah ritual kita, tapi dalam kehidupan rumah tangga kita, bermasyarakat kita, dalam kehidupan usaha kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita selalu menjaga Allah pada perintah-perintah dan apa yang dilarang, agar rahmat Allah turun pada kita semua. Oleh karena itu khutbah tidak terlalu panjang. Kemudian sahabat mendengarkan alunan ayat-ayat yang dibaca yang selalu mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat pentingnya apa yang dibacakan oleh Nabi pada salat Jumat. Pada rakaat pertama itu suratul Jumat, pada rakaat yang kedua suratul Munafiqun. Insyaallah kajian berikut kita akan merenungkan bersama-sama suratul Munafiqun yang mengingatkan kita akan bahaya orang-orang munafik yang menampakkan keimanan, menyembunyikan kekafiran, dan selalu berusaha menimbulkan keresahan di antara umat, menyampaikan kesaksian palsu mereka, dan menimbulkan upaya pecah belah hingga mereka dapat tidur dengan lelap tanpa mengalami gangguan dan mendengarkan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama bukan hanya kita membaca Al-Quran, tapi meresapi, merenungkan ayat-ayatnya. Ini yang akan membangun kehidupan kita, yang akan mengembalikan kemuliaan kita. Dan jangan kita menghabiskan waktu kita dalam fikih dan perdebatan di dalamnya. Serahkan fikih kepada ahlinya dan ulama-ulama yang mengajarkan fikih. Hendaknya kalau berkaitan dengan fikih, jangan menanamkan dan meracuni orang-orang yang belajar dengan fanatisme yang membuat mereka gelap mata. Tapi jelaskan, kalau memang pendapat ini pendapat, bisa benar, bisa salah. Mari bersama-sama kita selalu berdoa untuk diri kita, saudara-saudara kita, agar amal mereka diterima. Terkadang seorang awam mengerjakan satu amal tidak sempurna, tapi karena ketulusan, ketawaduannya Allah terima. Tapi seorang ulama karena kesombongannya Allah tolak amal perbuatannya. Oleh karena itu hati-hati dari kesombongan yang akan membuat seorang diharamkan untuk mencium bau surga. Maka mari bersama-sama kita lebih banyak melihat diri kita, memperhatikan kekurangan kita, dan mendoakan saudara-saudara kita sambil beramar ma'ruf bernahi mungkar dengan cara yang penuh hikmah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.